Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mempelajari Renungan Pagi kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat pagi hari ini Bapa, kami berterima kasih padamu karena kami dapat tidur dengan baik dan bangun pada pagi ini ya Bapa. Dan sekarang ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan menjadi penuntun bagi kami ya Bapa. Dan kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan firman ini ya Bapa. Dalam putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa, amin. Renungan pagi harian kita pada hari Senin tanggal 1 September 2025 berjudul Melawan Fibromialgia. Ayat hafalannya adalah, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Itu terdapat dalam 3 Yohanes 2. Tahun 1993, saya menapaki jalan sukses. Saya dianugerahi Salesperson of the Year, mendapatkan kenaikan gaji, mobil, dan juga promosi. Saya banyak tersenyum, terlihat baik, dan melakukan apa yang saya ucapkan. Namun, di dalam hati, hidup saya bagaikan lubang hitam rongga, dan setiap malam saya menangis sampai saya tertidur. Saya merasa ditinggalkan, tidak dicintai, tidak ada yang benar-benar peduli. Tuhan sepertinya sedang berlibur 1 juta mil jauhnya dari tempat tinggal saya. Saya bekerja keras dan mencoba bermain, namun hati saya tidak tertuju pada itu semua. Saya hanya terlalu lelah. Sedikit demi sedikit hidup saya surut sampai tubuh saya dengan berat 103 pon atau 46,72 kg tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saat itulah ibu saya mulai datang dan anak-anak saya belajar bagaimana menjaga diri mereka sendiri. Saya pikir saya tidak akan pernah tersenyum lagi. Menderita karena depresi atau fibromialgia harusnya sudah cukup. Namun, yang satu menghidupkan yang lain dan entah yang mana yang datang lebih dulu. Yang memengaruhi otot, ligamen, dan jaringan fibrosa lainnya di tubuh. Jadi ketika saya saya merasa seperti ditabrak truk. Saya tidak bercanda. Para profesional kesehatan mengatakan bahwa sebanyak 5% dari masyarakat umum menderita fibromialgia. Suatu kondisi yang disebabkan oleh stres kronis. Stres yang berlebihan membuat orang mudah tersinggung atau mereka mengeluh lelah, tidak mampu tertidur atau mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Mereka dilanda rasa sakit dan nyeri. Mereka kekurangan energi dan kenikmatan hidup. Mereka merasa cemas, tertekan, atau tidak mampu mengatasinya. Menemukan kesembuhan ketika kesehatan emosional dan fisik Anda telah dicabut, seperti 2 kaki dari bangku berkaki 3, bukanlah hal yang mudah tentunya. Tetapi jika Anda tetap bernapas dan Tuhan berkata, hiduplah, bagian rohani yang tampaknya rapuh itu akan menemukan jalannya. Penyembuhan saya dimulai ketika saya kuliah di Weimar Institute. Akronim yang mengubah hidup saya adalah New Start atau Nutrition atau nutrisi makan dengan benar.
Exercise atau olahraga yaitu bergerak suka atau tidak. Dan water atau air yaitu minumlah air yang banyak. Sunshine atau sinar. Matahari ambil waktu untuk membiarkannya masuk ke dalam hidup Anda. Dan temperance, pertarakan. Hindari obat pereda stres, buatan seperti kopi, alkohol, obat-obatan atau gula. Dan air atau udara. Hiruplah udara segar dan bersih. Dan rest, istirahat, ambil manfaat hari Sabat. Dan terakhir, trust, percaya. Temukan hubungan pribadi dengan Tuhan dan pupuk pertumbuhan rohani Anda sendiri. Jika hidup telah kehilangan maknanya, izinkan saya merekomendasikan awal yang baru, yaitu New Start. Apakah saya hidup sesuai dengan program New Start Tuhan untuk kesehatan dan kesejahteraan jiwa? Cat O'Malley. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat membuat kami percaya akan bagaimana menjaga hidup kami, supaya kami dapat lebih dekat kepadamu, percaya kepadamu, dan tentunya menjaga diri kami, supaya kami dapat menjaga bait Allah yang sudah Engkau berikan, dan supaya kami dapat menggunakannya dengan baik ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dan kiranya Engkau membimbing kami dalam segala pekerjaan dan aktivitas kami pada hari ini Bapa. Dalam putramu, Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin.